Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kali ini Kakek Sigit akan menceritakan kisah uniknya saat muda dan topik yang diangkat adalah liputan pertama sebagai wartawan, artis protagonis bunuh diri. Ya. Ya, silakan Kakek untuk menceritakan lebih lengkap dari topik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kejadian tahun 1985 ya, ketika saya bekerja menjadi wartawan di suatu media yang waktu itu terbesar, koran harian yang terbesar waktu itu di Indonesia, koran nasional yang terbesar di Jakarta ya. Nah ini jadi tanggal berapa itu tanggal 15 saya ingat bulannya saya lupa, kalau nggak Maret April atau Januari atau Februari ya, ini tahun 85. Saya sesuai dengan ini panggilan untuk setelah diterima itu kan dapat panggilan untuk mulai kerja, saya masuk kerja. Nah saya masuk, kemudian saya lapor di resepsionis di kantor itu, kemudian saya memperkenalkan diri, saya wartawan baru namanya Sigit. Kemudian diarahkan oleh di tata usaha kantor itu ke Bapak senior ya, wartawan di situ VD, Bapak VD itu diperkenalkan bahwa inilah Bapak yang akan menangani wartawan yang baru masuk. Ini yang akan memberi tugas-tugas kepada wartawan baru, ada 4 orang waktu itu, ada 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah ini kemudian saya setelah perkenalan, kemudian saya ditanya, saya tanya ini, terus saya tugasnya apa, Mas, Pak ya, atau Mas atau Pak, lupa saya manggilnya, mungkin Mas ya. Jadi di situ dikasih, udah kamu duduk aja dulu di sini. Loh, kok duduk ya, nanti tunggu tugas, nanti pasti ada. Nanti kemudian ya kira-kira sejam 2 jam kemudian saya duduk di situ, terus dengar ada telepon. Nah telepon sering berdering, waktu itu kan masih belum ada handphone ya, ada apa-apa itu selalu ada telepon di kantor wartawan itu, ada telepon, kemudian ada yang menerima, kemudian ada pembicaraan ke Bapak VD senior itu, kemudian VD manggil saya, ini kamu liputan pertama kamu nih, ngikutin Mas itu ya. Jadi saya kemudian wartawan muda itu yang harus diikuti wartawan siapa ya? Wartawan ada senior yang mungkin 5 tahun 10 tahun di atas saya. Jadi dengan wartawan senior ini saya kemudian saya berkenalan ya, saya mengenalkan diri, beliau mengenalkan diri. Ini wartawan kursus artis waktu itu, masalah selebritis. Jadi kemudian saya nanya, Mas, ini kita liputan apa? Orangnya baik ya, ramah. Terus, oh ini dek, jadi ini liputan tentang artis protagonis yang bunuh diri. Hah, kaget saya. Dia nyebut namanya itu adalah seorang artis di TVRI. Itu kan belum ada tontonan lain ya selain TVRI itu. Nggak ada TV lain, nggak ada internet, nggak ada apa-apa. Jadi artis yang muncul di TVRI itu seluruh rakyat Indonesia itu nonton. Dan dia itu memerankan sebagai seorang yang sangat baik, selalu memberikan nasihatnya terbaik, memberikan solusi-solusi. Kalau ada tetangganya ibu-ibu atau anak-anak muda, itu dia bisa selalu ada solusi yang bisa diberikan oleh ibu ini gitu. Ibu-ibu ini ya, artisnya ini. Dia memerankan seorang ibu yang sangat bijaksana, yang selalu bisa memberikan solusi terbaik buat orang lain. Tapi ini kok bunuh diri gitu, waduh. Saya kemudian agak ini ya, jadi ya waktu itu melihat orang bunuh diri aja agak takut loh sebenarnya waktu itu ya. Jadi apalagi saya harus menuliskan beritanya ya, kita ikhlas terus kita berangkat Profesional menuju lokasinya. Saya digonceng naik motor, naik Vespa. Waktu itu kendaraan kantor itu ada mobil TAF sama satu lagi Vespa. Jadi selama masih ada Vespa atau TAF-nya itu kita bisa pakai itu. Kebetulan ada satu Vespa yang kosong, kita bisa pakai. Saya bonceng ke Mas senior tadi di daerah Setiabudi ya. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat atau Selatan ya, enggak, Jakarta Pusat mungkin ya. Setiabudi, Jalan Setiabudi itu di dekat Gatot Subroto, Kuningan itu ya, sama Tamrin ya. Nah itu di situ kita datanglah ke situ dan kemudian kita mulai meliput. Masnya itu nanya-nanya, saya ngeliatin aja, dia nanya-nanya, mencatat gitu.
Kebanyakan kalau wartawan waktu itu kan belum ada handphone, kita perekamnya pakai tape recorder, yang tape yang pakai kaset itu loh. Jadi Mas itu mencari orang ditanya gitu pakai kaset, terus kemudian ada yang sebagian dicatat, yang tidak ini dicatat, ada yang dipakai kaset gitu, kombinasi. Jadi nanti kita pulang itu hasil dari kaset kita dengarkan, terus yang catatan kita tulis, kita menulis beritanya. Beritanya kemudian disampaikan ke redaktur, redaktur akan menentukan, mengolah, kemudian nanti malamnya baru dirapatkan di redaktur pelaksana yang menentukan ini dimuat apa tidak di halaman 1 apa 2, itu proses di malam harinya. Jadi itu kejadian siang hari. Nah ini ya saya sempat ada satu kejadian yang saya bikin agak terkejut ya. Ketika pertama kali kan saya ini tokoh yang panutan saya gitu, tokoh panutan kok dia bunuh diri, kan saya agak shock. Saya pinginnya dia itu bukan bunuh diri tapi mati dibunuh lah, pokoknya mati yang bukan karena dia tokoh yang di TV itu selalu bisa memberikan solusi gitu loh. Tapi saya pingin menemukan itu, Mas senior ini tahu lah, kamu ngapain gitu. Enggak, ini Mas saya pengen cari fakta, barangkali ibu ini bukan bunuh diri. Oke deh, gini ya, saya kasih tahu. Ini berita besok itu harus ibu ini bunuh diri gitu. Jangan, kalaupun kamu ketahuan ada fakta dia bukan bunuh diri, itu berita untuk lusa. Kenapa Mas gitu? Nah ini kan koran ini kita produksi berita itu harus bersambung. Jadi kalau besok itu berita yang menarik itu orang bikin viral, istilah sekarang itu, bikin headline itu ibu ini protagonis panutan di TV tapi ternyata bunuh diri. Nah ini bagus beritanya. Nah kalau lusa beritanya ternyata dia bukan bunuh diri tapi dibunuh, jadi berita bagus lagi gitu 2 hari. Waduh, saya kok gitu ya, saya pikir enggak, tapi ya itulah. Tapi setelah saya cari-cari faktanya memang benar ibu itu ternyata bunuh diri. Tokoh yang panutan tadi bunuh diri, dan setelah kita gali-gali ternyata karena masalah pinjol, bukan pinjol, masalah arisan call. Arisan call itu ibu ini rupanya mengkoordinir arisan ibu-ibu yang jumlahnya beberapa puluh, mungkin lebih 100 ya. Itu arisan call itu gini sistemnya, jadi bukan berdasarkan orang itu manggil nomor, bukan dikotlok, tapi duluan. Misalkan gini ya, saat dapatnya arisan 10 juta, iurannya itu misalkan 500.000, kan berarti berapa itu, 20 bulan misalnya gitu ya. Nah itu siapa yang penarikan pertama, siapa itu akan bilang, saya nggak usah 10 juta, saya 8 juta mau, asal saya yang dapat pertama gitu. Dan namanya arisan call itu begitu. Dan nanti ada yang lain, enggak, saya mau 7,5, nanti yang paling murah itu dia menang, dan seterusnya. Nah ini ternyata banyak yang udah dapat pertama itu, kalau pertama nggak bayar, iuran bulannya itu macet. Nah kan jadi bertumpuk di ibu artis yang panutan tadi, ternyata nggak bisa menyelesaikan masalah, jadi terlibat banyak utang, ditagih-tagih sama yang arisan yang lain yang belum dapat giliran. Waktu dapat giliran uangnya nggak ada karena yang lain itu udah dapat kabur gitu. Suntuk dan akhirnya mengambil jalan pintas. Ya, mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Itu liputan saya pertama. Ya, menarik sebagai suatu kisah yang mungkin kita bisa mengambil pembelajaran positifnya ya. Jadi kita jangan melakukan bisnis yang berbahaya gitu ya. Yang berisiko itu jangan. Berbahaya ya. Ambil yang karena bisnis itu kemungkinan sesuai kemampuan kita. Kemungkinan besar itu gagal. Kemungkinan kecil kita berhasil. Jadi kita jangan sampai bisnis itu hutang tanpa, ya sebaiknya nggak hutang gitu. Modal, pakai modal itu jangan dilakukan. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.